أن محمدا رسول Sholat adalah sebuah perbuatan yang Allah sediakan pahalanya, disediakan kunci surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah katakan di dalam hadisnya, bil jannati samaniyatu abwab, di dalam surga itu ada 8 pintu. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli sholat," apabila dia merupakan ahli sholat, kata Rasulullah, "du'iya min babis sholat," maka dia akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah melalui babus sholat. Muncul soal bagi kita, ya Pak Haji, apa semua orang yang sholat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah? Bu, sholat yang kita kerjakan apa itu akan menghantarkan kepada surganya Allah? Insya Allah, kalau kita sudah berusaha ikhtiar, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Tetapi mari kita muhasabahi, di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat yang menjelaskan bahwa banyak orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi dia bukan mendapatkan surganya Allah, malah justru Allah sediakan yang pertama neraka sakor, yang kedua neraka wel. Jelaskan ya? Menjadi sholat dan Allah katakan dalam Quran surat Al-Mudassir ayat yang ke-42-43, Allah katakan, "Masalakakum fi saqar," apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor, wahai penduduk neraka? Kata penduduk surga. Dijawab oleh mereka, jawabnya penduduk neraka itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-43-nya, qalu lam naku minal musallin. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Bu tahu boten neraka sakor niku napa? Neraka sakor niku lawahatun lil basar, la tubqi wa la tadar. Masya Allah. Nah, apa artinya Pak Haji baca? Lawahatun lil basar, akan menghanguskan seluruh tubuh kita, habis tanpa sisa. Lawahatun lil basar, la tubqi wa la tadar, sampai tidak ada yang tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalikan lagi. Nah, untuk bila jangan merenung dulu ini keterangan agama. Kita mah terus kita elok sholat insya Allah ini mah mau itu, ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terjebak melaksanakan sholat tetapi masuk dalam kategori lam naku minal musallin. Itu maknanya. Lalu di dalam Quran surat Al-Maun bagaimana? Fawailul alladzina hum an sholatihim sahun. Jelas? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata neraka wel diperuntukkan bagi orang-orang yang lalai di dalam melaksanakan ibadah sholat.
menjadikan momentum peringatan Isra Mi'raj untuk meningkatkan ibadah dan amaliyah kita agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menjelaskan agar sholat kita tidak termasuk dalam kategori orang yang seperti tidak melaksanakan sholat, agar sholat kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai, maka ulama menjelaskan minimal setelah Isra Mi'raj kita perbaharui sholat kita. Apa yang harus diperbaharuinya? Yang pertama, perbaharui pelaksanaan sholat kita. Saya yakin semua juga elok sholat insya Allah. Tapi lamun di daerah Priangan itu dikatakan, ayo dulur-dulur urang sholat berjamaah, gerpi begelen urang di akhirat 27 ganjaran berjamaah, lamun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Ngerti kan Bu? Ngerti? Perlu diterjemahin. Ayo dulur-dulur urang sholat berjamaah, ayo dulur-dulur kita sholat berjamaah, gerpi begelen urang di akhirat untuk bekal kita nanti balik ke akhirat. 27 ganjaran mau berjamaah, 27 derajat pahala orang yang berjamaah. Lamun sorangan hiji ge mun bener Fatihah. Kalau sholat sendirian kita di rumah pahalanya 1, itu pun kalau Fatihahnya betul. Sok dibuka kitab Adhkar An-Nawawi. Saya mau tanya, ada berapa biji tasbih di dalam surat Al-Fatihah? Embo cewek. Terus membaca ada ulang rengkongan dewe kan bisa. Wis bodoh kita mau jualan tapi apa? Iya, masya Allah. Ustaz, ulama mereka buatan ibu warga waktu nih lagi sibuk. Titip kalaupun di rumah bapak sholat, ada istri, ada anak, barang itu berjamaah. Masuk nggak Ustaz 27 derajat? Insya Allah masuk itu 27 derajat. Jelas betul? Ya. Tapi lamun datang ke masjid sholat berjamaah, ya pahalanya berlipat lagi. Maksudnya bagaimana? Karena utama kan di Islam itu ada waktu, ada tempat yang utama itu. Iya kan? Waktu yang utama itu seperempat malam waktu utama, waktu duha waktu utama, iya kan? Itu maksudnya tuh, ya. Ada tempat, ada waktu. Makanya itu pun sama kalau sholat di masjid tentu berbeda pahalanya, karena kita pahala di tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas betul? Sampun. Lanjut boten Pak. Masih wonten waktu semanti. Boten kademan mungkin yang kupate. Boten. Ali boten paniki nanti beri pembuka ke, wong teh beri siji ke. Ki beneran. Ye. Sampun kau teh sampai pundi kan? Boleh. Jelas ge ya? Innama ju'ilal imam liyuqtam bihi. Dijadikan seorang imam untuk menyempurnakan makmum. Makmum kemana tapi kiranya sing penting imam ruku ida roka farkahu wa ida sajada fasjud. Yang penting ikut. Titip saya nih, kalau sholat berjamaah, kalau imam belum ruku, jangan ruku dulu kita nih. CP Rasulullah lama wong sing kedua mungkin imam, nanti di akhirat kepalanya diganti dengan seekor kibas. Nah, apa kibas itu? Wedus, ya? Ekor kibas itu
Imam Tirmidzi waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Belum Allahu Akbar si Imam Allahu Akbar usruku. Masya Allah. Atau imamnya belum cekak gitu tuh, ya. Dia harus mengadil duluan, maka kata Rasulullah, orang makmum yang seperti itu nanti diganti kepalanya dengan seekor kibas. Nah untuk bila bismatul pedipin, Ustaz boten kerungu, wong kula sholat ini masjid jauh beralih kuat. Misalkan kan, boten kerungu, dilihat orang yang paling depan. Kalau dia sudah bangun kita. Boten ya, masya Allah. Innama ju'ilal imam, dijadikan seorang imam itu liyuqtam, untuk menyempurnakan. Masya Allah, masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, ya. Rasulullah katakan, bahkan dikatakan asyaratun nafarin la yaqbalullahu ta'ala sholatahu rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Jangan-jangan kalau kita sholat munfarid dengan bacaan kita ala kadarnya, maka kata Rasulullah termasuk dalam golongan orang-orang yang sholatnya tidak diterima. Ini khusus untuk bapak-bapak, laki-laki. Hari ibu-ibu mah Rasulullah katakan niki sing iku ya, maksudnya mah niki hadis keterangannya. Hari untuk ibu-ibu mah terutama sholat wajib, Rasul katakan utamanya perempuan itu sholat adalah di rumahnya. Tapi hari boten wonten kesibukan apa-apa lah, sampun boten terbe kesibukan apa-apa lah, bapak tetep ning masjid katuran. Ya, aturan kalau perempuan tidak usah memaksakan diri datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tidak usah. Itu maksudnya. Tapi kalau laki-laki itu disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masya Allah. Sholat berjamaah itu merupakan sholat yang sifatnya sedikit lagi mendekati kepada diwajibkan oleh Rasulullah. Ya, makanya masuknya juga ke fardu kifayah itu Pak. Lah meninggal hidayah misalkan ya, subuh-subuh boten wonten sing sholat berjamaah, maka seluruh penduduk yang ada di sekitar